menuju kerangka baru ekonomi Islam. Ini mau dimulai ya atau bagaimana? Boleh, Mas? Mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim, diulangi kembali karena tadi mungkin belum semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Bayahdillah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur sehingga kita semua bisa berkumpul di acara yang mudah-mudahan Allah muliakan. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam yakni Habibi Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin dan tabiatnya, mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang taat akan ajarannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu semua yang hadir pada kesempatan malam ini di bulan Ramadan yang penuh berkah, untuk kegiatan yang mana kita ini merupakan pertemuan yang ketiga ya, yaitu dengan tema menuju kerangka baru dalam metodologi ekonomi Islam, yang mana pada kesempatan ini ada narasumber yaitu Bapak Ahmad Akbar Susanto SE PhD, merupakan dosen Prodi Ilmu Ekonomi PPUGM, dan yang mana ini akan dibacakan untuk profilnya oleh Budiah Titis. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perkenalkan narasumber pada malam hari ini yang sudah hadir bersama kami. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Akbar. Bapak Ahmad Akbar Susanto, SE MPhil PhD. Beliau adalah dosen Prodi Ilmu Ekonomi di Universitas Gadjah Mada. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan UGM. Beliau adalah Ekonom Kor Indonesia, Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah DIY Ikatan Ahli Ekonomi Islam periode 2023 hingga sekarang, dan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Orda Sleman periode 2021 hingga sekarang. Terima kasih. Baik, tanpa berlama-lama lagi karena waktu kita juga sangat singkat, ya. Mungkin pada malam hari ini Pak Akbar akan menyampaikan terkait bagaimana sih dari Islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, itu kemudian bisa diterapkan ya ke dalam disiplin ilmu, ya, disiplin ilmu dari Bapak Ibu yang sekarang ini hadir, ya, sehingga kemudian lebih down to earth gitu ya Pak Akbar ya, jadi lebih bisa applicable, ya. Mungkin seperti itu ya gambarannya nanti ya, pemaparannya Pak Akbar. Terima kasih, Bapak Akbar akan kami beri waktu sekitar 30 hingga 40 menit ya, 45 menit, kemudian nanti ada 15 menit untuk tanya jawab. Terima kasih. Pada Pak Ahmad Akbar Susanto kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian semuanya, para sahabat-sahabat dimanapun berada, Bu Titis, Mas Jajen, dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya senang bisa hadir bersama teman-teman sekalian di sini. Jadi apa yang akan saya ceritakan nanti pada dasarnya adalah sebuah pengalaman gitu ya, sebuah pengalaman tentang bagaimana kita itu bisa melangkah lebih jauh gitu ya dalam membangun relasi antara Islam dan ilmu pengetahuan. Jadi di pertemuan 2 minggu yang lalu saya kira Pak Rofik ya, Pak Rofik sudah diskusi tentang pentingnya kita melakukan membangun relasi yang pas tentang hubungan antara Islam dan ilmu pengetahuan gitu. Tapi diskusi mungkin masih sifatnya umum, lebih menekankan bahwa kita penting belum melakukan ini dan seterusnya. Tapi pertanyaannya, bagaimana relasi itu harus dibangun dalam sebuah konteks disiplin tertentu.
gitu ya. Nah, yang saya ceritakan adalah sharing pengalaman tentang bagaimana kita bisa membangun relasi Islam dan ilmu pengetahuan itu pada konteks ekonomi. Itu kebetulan background saya sebagai ekonom, gitu ya. Nah, kira-kira ceritanya sebenarnya ke arah sana, gitu ya. Walaupun nanti beberapa mungkin agak sedikit teknis, tapi saya berusaha untuk sebisa mungkin mendiskusikan ini dalam bahasa yang mungkin bisa dipahami baik oleh orang yang backgroundnya ekonomi maupun bukan, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi diskusi tentang Islamisasi ilmu pengetahuan itu kita tahu ya, seperti sudah mungkin dari bahas Jawa kita. Ya, saya minta izin share screen. Nah, ini. Jadi perdebatan tentang relasi Islam dan ilmu pengetahuan sudah berlangsung lama, gitu ya, selama beberapa dekade. Tidak diketahui detail kapan dan di mana perdebatan ini dimulai. Gitu. Namun dapat dipastikan bahwa perdebatan tentang relasi Islam dan ilmu pengetahuan belum selesai, gitu ya, belum mencapai titik akhir. Nah, perdebatan tadi itu mencakup sekurang-kurangnya 3 pandangan besar. Yang pertama adalah pandangan yang mengatakan bahwa Islam dan ilmu pengetahuan adalah 2 hal yang berbeda. Tidak ada dan tidak perlu ada relasi antara keduanya. Oke, pandangan kedua adalah pandangan yang mengatakan bahwa terdapat relasi antara Islam dan ilmu pengetahuan. Relasi tersebut bersifat alamiah sebagai suatu tanda petik kebetulan dan tidak perlu ada upaya lanjutan untuk mengubahnya. Lalu yang ketiga, ada pandangan yang mengatakan bahwa terdapat relasi antara Islam dan pengetahuan, relasi tersebut perlu diubah dan ditata agar lebih sesuai dengan tujuan-tujuan Islam. Nah, saya mungkin termasuk yang di nomor 3, gitu ya. Dan teman-teman lain yang bicara tentang pentingnya membangun Islam, misalnya ya, penting teman-teman yang bicara tentang Islamisasi ilmu pengetahuan dan sebagainya itu termasuk yang kategori nomor 3. Nah, oke. Jadi pandangan ketiga tadi mendorong munculnya gerakan-gerakan. Salah satunya adalah gerakan Islamisasi ilmu pengetahuan dan juga gerakan-gerakan lain yang semacam. Sebagai contoh nih, kalau untuk gerakan Islamisasi ilmu pengetahuan dipelopori antara lain oleh Abdul Hamid Abu Sulaiman, Ismail Raji Al-Faruqi, dan Syed Naqib Al-Atas. Nah, ini adalah tokoh-tokoh penting yang kalau teman-teman baca di literatur gitu ya, banyak dirujuk oleh penulis-penulis lain. Nah, saya mengutip satu saja. Nah, ya. Saya mengutip satu saja kerangka kerja Islamisasi ilmu pengetahuan menurut Al-Faruqi. Jadi kata Al-Faruqi, kerangka kerja Islamisasi ilmu pengetahuan itu akan mencakup 12 langkah, gitu ya. Yang pertama adalah mastery of the modern discipline, menguasai disiplin modern. Artinya ilmu pengetahuan modern gitu ya. Dan seterusnya mungkin nggak perlu saya baca satu-satu. Lalu kemudian yang terakhir adalah melakukan diseminasi. Dissemination of Islamized knowledge. Melakukan diseminasi ilmu yang sudah terislamisasikan. Gitu ya. Where ideas and thought of Muslim involved in Islamization knowledge must be available to all. Nah, poin saya adalah begini. Ketika Ismail Raji Al-Faruqi menekankan tentang perlunya melakukan Islamization knowledge itu, tapi upaya itu belum sepenuhnya tercapai, gitu ya. Belum sepenuhnya tercapai. Nah, kenapa kok bisa belum tercapai? Termasuk langkah ini ya, 12 langkah ini. Sampai hari ini saya kira apa yang dibayangkan oleh Ismail Raji Al-Faruqi itu juga belum tercapai. Gitu ya. Dan karena itu kemudian pertanyaan mengapa gitu ya. Jadi meskipun ribuan buku, makalah dan laporan penelitian telah diterbitkan, gerakan Islamisasi ilmu pengetahuan belum mencapai hasil seperti yang diharapkan. Nah, mengapa kok begitu? Nah, saya akan sharing pengalaman itu pada konteks ilmu ekonomi Islam. Gitu ya. Dan kemudian nanti kita coba mentawarkan terus harus gimana dong gitu ya. Nah, gitu kurang lebih. Nah, teman-teman sekalian, saya sekarang akan mengerucut pada kasus ekonomi Islam. Meskipun tadi saya mengatakan bahwa diskusi ini sebenarnya bisa dibawa pada konteks yang lebih besar, yaitu pada diskusi tentang Islamization of knowledge secara umum. Nah, saya akan fokus pada ekonomi Islam. Karena itu saya akan mulai sedikit dengan sejarah singkat ekonomi Islam. Barangkali ada yang
belum paham. Kalau yang sudah paham mungkin ini bisa di-skip lah nanti. Gitu ya. Jadi sejarah kemunculan ilmu ekonomi Islam kontemporer tidak lepas dari dinamika yang terjadi di negara Muslim selama akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad 20. Di tengah berbagai kesulitan, penjajahan, kekalahan, keterbelakangan gitu ya, banyak tokoh Muslim percaya bahwa jalan keluar terbaik dari kesulitan yang mereka alami adalah kembali kepada ajaran Islam. Ada banyak tokoh lah, ini salah satunya saya tampilkan wajahnya ini, namanya Muhammad Abduh, gitu ya. Nah oke, banyak tokoh Muslim juga percaya bahwa umat Islam tidak semestinya melawan mentah-mentah apapun yang boleh penjajah dari Barat, termasuk dalam hal ekonomi. Ya, dalam hal ekonomi misalnya banyak ulama berpendapat bahwa ini salah satu isu saja ya, karena sudah isunya banyak. Tapi saya ngambil contoh ini karena isu ini kebetulan yang kemudian banyak dibahas, yang seperti dibahas pada detail pada pertemuan minggu lalu. Ya, misalnya dalam ekonomi ya, banyak ulama berbeda pendapat tentang hukum bunga bank, gitu ya. Ulama berbeda pendapat bahwa riba itu haram. Tetapi pertanyaannya apakah bunga bank itu sama dengan riba? Kalau memang sama dengan riba berarti dia haram, kalau nggak sama dengan riba berarti dia nggak haram. Atau subhat, gitu ya, antara tengah-tengahnya gitu ya. Ya di tengah-tengahnya. Nah, berbeda pendapat. Begitu juga banyak ulama berpendapat bahwa praktek-praktek asuransi komersial yang mengandung unsur gharar maisir adalah haram. Yang itu padahal kalau dalam konteks ekonomi yang dibawa oleh sistem ekonomi yang dibawa oleh penjajah Barat itu justru menjadi salah satu pilar penting. Nah, maka kemudian dari diskusi-diskusi itu ya memunculkan gagasan-gagasan untuk melakukan perbaikan-perbaikan, gitu ya. Ketika sesuatu dikatakan haram, tentu saja yang mengatakan haram harus mencari alternatifnya. Atau bahkan ketika dikatakan subhat sekalipun, karena subhat itu kan dalam Islam sesuatu yang subhat, sesuatu yang meragukan itu harus ditinggalkan, gitu ya. Maka kemudian muncullah gagasan-gagasan untuk mencari pemecahannya. Nah, ketika negara-negara Muslim mencapai kemerdekaan, Indonesia misalnya tahun 1945, negara-negara Muslim lainnya juga kurang lebih pada tahun-tahun itu, gitu ya. Nah, kemerdekaan yang diraih tadi itu membuka ruang bagi negara Muslim untuk mengatur urusan mereka sendiri, gitu ya. Jadi meskipun terdapat perbedaan-perbedaan pandangan di antara tokoh-tokoh Muslim tentang di mana posisi Islam dalam kehidupan beragama, tetapi secara umum ajaran Islam tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Nah, misalnya nih perdebatannya apakah kemudian negaranya harus negara Islam atau bukan, apakah negaranya harus berdasarkan Pancasila atau bukan dan sebagainya. Di Indonesia dinamika seperti itu juga terjadi. Di antara tokoh yang terlibat penting dalam peristiwa itu adalah Ki Bagus Hadikusumo itu. Yang kemudian beliau itulah yang kemudian menjadi tokoh penting sampai kemudian kita menjadi punya Pancasila itu. Nah, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Nah, itu. Jadi, meskipun ada perbedaan pandangan itu, tapi secara umum ajaran Islam tetap menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Muslim di berbagai negara. Nah, kemudian tadi itu terinspirasi oleh perdebatan-perdebatan dari sebelumnya, salah satunya adalah debat di mana sebagian ulama mengatakan bahwa bunga bank itu riba. Nah, kemudian dilakukanlah eksperimen-eksperimen untuk lembaga-lembaga keuangan yang bebas bunga, gitu ya. Nah, eksperimen ada yang di Mesir. Di Mesir ada yang namanya Midgomer, kemudian awalnya sempat sukses tapi kemudian ditutup karena alasan politik. Karena kebetulan Midgomer ini tokoh-tokohnya adalah tokoh-tokoh yang agak berseberangan dan perintah pada waktu itu. Nah, kemudian muncul eksperimen-eksperimen yang lain dan begitu seterusnya. Sampai kemudian kita tahu pada tahun 1969 ada momentum yang bagus. Momentum terbentuknya sebuah organisasi namanya OIC, Organization of Islamic Conference pada waktu itu. OIC ini pada awalnya terbentuk lebih karena alasan politik, yaitu respon terhadap konflik Israel-Palestina pada waktu itu. Tapi kemudian dalam perjalanannya, OIC ini mulai bergeser bukan semata-mata pada isu politik, tapi kemudian juga bergeser pada isu ekonomi. Dan nama OIC kemudian kita tahu berubah namanya kan menjadi Organization of Islamic Cooperation, gitu ya. Nah, di antara isu yang dibahas di situ adalah kerjasama ekonomi. Nah, di antara bentuk konkret kerjasama itu adalah dibentuknya sebuah bank yang namanya Islamic Development Bank, yaitu sebuah bank pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Dan ini kemudian tadi itu membuat eksperimen-eksperimen lembaga keuangan yang tadinya syariah ya, yang bebas bunga itu yang tadinya kecil gitu menjadi sesuatu yang besar, bahkan yang levelnya internasional. Nah, jadi IDB, Islamic Development Bank, merupakan lembaga keuangan bebas bunga yang terbesar dari sisi aset dan bersifat multilateral. Modal bank ini disumbang oleh negara OIC dalam jumlah berbeda-beda. Dia bukan hanya sekedar berperan sebagai lembaga keuangan, tapi juga mempromosikan pengembangan ilmu ekonomi Islam. Nah, teman-teman sekalian, dari situ kemudian muncul momentum lain. Momentum lain adalah berupa penyelenggaraan First International Conference on Islamic Economics pada tahun 1976. Ya, konferensi ini dilakukan di Jeddah, ya, dan dihadiri oleh banyak ahli background yang berbeda-beda, gitu ya, syariah, ekonomi, praktisi, bisnis, pengusaha dan sebagainya. Nah, dari konferensi ini kemudian dihasilkan 2 buku. Satunya bahasa Inggris, satunya bahasa Arab. Nah,
di dalam konferensi ini kemudian menguat gagasan untuk membuat sebuah disiplin ilmu baru, ya, yang disebut sebagai Islamic Economics. Ya, Islamic Economics yang diharapkan bisa menjadi versi Islam dari ilmu ekonomi modern, dari economics gitu ya. Nah, tadi gagasan-gagasan itu dibukukan, salah satunya adalah buku ini, Studies in Islamic Economics, lah buku kumpulan tulisan dari konferensi ini, yang versi bahasa Inggris. Ya, nah oke, jadi kurang lebih seperti itu ceritanya. Jadi pada waktu itu terciptalah momentum untuk membuat sebuah disiplin ilmu baru yang namanya Islamic Economics. Dan saya bisa memandang bahwa upaya untuk membangun disiplin ilmu baru ini, Islamic Economics ini, nanti akan punya keterkaitan yang sangat erat dengan tadi itu gerakan lain yang disebut sebagai Islamization of Knowledge. Meskipun gerakan Islamization of Knowledge itu tokoh-tokohnya Ismail Raji Al-Faruqi, Syed Naqwi Alatas dan sebagainya itu kebanyakan bukan ekonom. Mereka tokohnya kebanyakan lebih dari backgroundnya filsafat. Tapi perkembangan di sini juga saling menguatkan dengan proses yang terjadi di sana. Nah, tadi sudah saya katakan gitu ya, terciptalah momentum untuk mengembangkan sebuah disiplin ilmu baru yang namanya Islamic Economics, gitu ya, di mana di situ dengan menggarisbawahi perbedaan antara worldview Islam dan kapitalisme, para sarjana yang hadir dalam konferensi tadi itu sepakat membangun ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin alternatif bagi ilmu ekonomi konvensional. Sebenarnya kalau Anda baca paper-paper konvensional, nggak ada itu loh istilahnya conventional economics atau ilmu ekonomi konvensional. Jadi istilah ilmu ekonomi konvensional itu digunakan oleh para ahli ilmu ekonomi Islam untuk menyebut ilmu ekonomi yang mainstream, gitu ya, supaya beda dengan ilmu ekonomi Islam. Tapi kalau Anda baca atau Anda pergi ke negara-negara Barat, Anda di sana, gitu, di sekolah-sekolah di Barat, nggak ada istilah conventional economics, gitu ya. Yang ada adalah economics biasa. Saya master dan PhD saya in economics, gitu ya, tidak in conventional economics, nggak ada, gitu ya. Nah, oke, salah satu tokohnya tadi ya adalah Khursyid Ahmad. Ini adalah foto dari Khursyid Ahmad, salah satu ideolog, salah satu leader yang mendorong pengembangan ilmu ekonomi Islam tadi. Nama anak saya yang terakhir itu namanya Arslan Khursyid Ahmad, gitu ya. Jadi Khursyid Ahmad diambil dari nama tokoh ini, gitu. Nah, baik, teman-teman sekalian semuanya. Nah, tadi ya kita menemukan momentum untuk mengembangkan ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin. Nah, tapi kemudian saya boleh mengatakan secara singkat bahwa upaya untuk membangun ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin itu ternyata nggak semudah yang dibayangkan. Dan sampai hari ini capaiannya tidak seperti yang diharapkan. Saya akan di slide saya sebenarnya ada beberapa kutipan-kutipan dari banyak tokoh ya, tokoh-tokoh ekonomi Islam yang mengakui bahwa memang perkembangan ilmu ekonomi Islam belum seperti yang diharapkan. Tapi mungkin saya akan sampaikan singkat saja supaya nggak menghabiskan waktu. Ini contohnya, ini Asad Zaman. Asad Zaman adalah profesor di International Islamic University Islamabad. Ya, dia profesor of Islamic Economics, gitu ya. Dia mengatakan bahwa in spite of partial success, it would be fair to assess the overall outcome of the effort to develop Islamic economics discipline as a failure. Itu kata dia, bukan saya yang ngomong, gitu ya. Itu dia nulis gitu. Nah, kemudian ada tokoh lain misalnya, ini ada Muhammad Aslam Hanif gitu yang sebelah kiri ini. Ini profesor di International Islamic University Malaysia. Dia mengakui bahwa dalam satu tulisannya ya, Islamic economics does not seem to be moving forward, kata dia. Bahasa Indonesia kan mandek gitu ya. Lalu kemudian ini yang sebelah kanan namanya Monjerkaf. Monjerkaf mengatakan the current status of Islamic economics is still a mission unaccomplished, sebuah misi yang belum terselesaikan. Gitu ya. Nah, kalau mengutip ini namanya Muhammad Akram Khan ini. Nah, ini Muhammad Akram Khan ini pas di Indonesia, ini di rumah ini depannya anak saya nomor 1, sekarang udah besar nih. Ini dulu beberapa tahun yang lalu. Nah, ini Akram Khan nulis dalam bukunya, Islamic economists atau ahli-ahli ekonomi Islam were unable to break any ground. And regardless of their claims to develop Islamic economics, the end product is not significantly different from mainstream economics. Nah, oke deh, intinya adalah bahwa perkembangannya itu belum seperti yang diharapkan. Nah, pertanyaannya kenapa kok begitu? Gitu ya. Nah, singkat kata singkat cerita, saya saya mencoba untuk ikut terlibat dalam diskusi ini. Diskusi tentang mengapa kok perkembangan ilmu ekonomi belum seperti yang diharapkan. Sebagaimana juga nanti kalau pada konteks lebih besar, mengapa upaya untuk melakukan Islamisasi itu belum seperti yang diharapkan. Gitu. Kenapa dua-duanya saya gandengkan? Sekali lagi karena menurut saya ada kesamaan. Ada kesamaan persoalan yang nanti kalau kita bicarakan pada konteks ekonomi Islam bisa menjadi semacam pelajaran yang digunakan untuk menjawab pada konteks Islamisasi yang lebih besar. Ya pada konteks bidang-bidang ilmu yang lain gitu ya.
Nah, singkat kata singkat cerita teman-teman sekalian. Jadi kalau menurut saya, gitu ini saya lewati aja beberapa ini ya. Jadi kalau menurut saya, kenapa kok perkembangan ilmu ekonomi Islam itu sebagai sebuah semi lambat? Karena sedari awal tidak terdapat kejelasan tentang apa sebenarnya kriteria sebuah ilmu ekonomi itu bisa dikatakan sebagai ilmu ekonomi yang Islami. Sehingga harus kasih label Islam gitu ya. Saya harus dikasih label Islami. Yang itu tadi pada konteks yang lebih luas saya juga akan mempertanyakan hal yang sama. Kenapa kok Islamization of knowledge itu belum berhasil? Karena salah satunya adalah dari awal kita nggak punya kejelasan. What knowledge is Islamic? Ilmu pengetahuan yang seperti apa yang Islami? Gitu ya. Nah, karena nggak ada pertanyaan semacam itu, maka larinya kemana-mana gitu dalam upaya tadi Islamization of knowledge. Atau kalau pada konteks ilmu ekonomi Islam, ketika kita mengembangkan ilmu ekonomi Islam, kemudian larinya kemana-mana. Nah, pertanyaan tadi itu penting gitu ya. Jawaban atas pertanyaan tadi penting tentang apa sebenarnya kriteria atau syarat sebuah ilmu ekonomi bisa dikatakan sebagai ilmu ekonomi. Nah, penjelasan tentang itu tuh penting sekali karena pada akhirnya it is the end state Muslim scholars are trying to achieve. Pada akhirnya apa yang akan kita capai itulah yang akan menentukan kita tuh harus kemana dan bagaimana kita ke sana. Gitu ya. Kalau pakai ilustrasi sederhana dulu waktu Anda masih kecil, pasti kan pernah main tanah liat gitu ya. Atau mungkin kalau udah agak modern dikit mainnya clay gitu ya. Clay atau mungkin pasir apa itu? Pasir yang bisa dibentuk-bentuk itu. Nah, pasir warna itu. Nah, apakah tanah liat itu harus dipencet ataukah di apa begitu kan tergantung kita mau buat apa. Kalau mau buat mobil-mobilan ataukah buat motor-motoran, buat rumah-rumahan atau buat apa? Itu kan apa yang mau kita lakukan berbeda. Kita harus sepakati dulu kita mau buat apa. Nah, ketika kita nggak punya semacam itu, jadinya adalah banyak ahli ekonomi Islam itu berkontribusi ini dari itu, tapi kemudian larinya kemana-mana, gitu ya. Nah, saya berikan contoh larinya kemana-mana itu. Jadi nanti Anda bisa baca misalnya tulisan dari Muhammad Fahim Khan. Oh, beliau salah satu tokoh penting ilmu ekonomi Islam. Tentu saja secara pribadi respect, beliau guru kita semua. Tapi dalam konteks penjelasan beliau, saya tidak sepakat. Beliau mengatakan begini, mengapa perkembangan ilmu ekonomi Islam tidak seperti yang diharapkan? Kata beliau, karena ilmu Islam itu terlalu terpengaruh oleh ilmu ekonomi konvensional yang modern itu, di mana ilmu ekonomi konvensional itu sangat dipengaruhi oleh ilmu fisika, gitu ya. Nah, karena ilmu ekonomi konvensional itu sangat dipengaruhi oleh fisika, banyak matematika yang sebagainya gitu, dan kemudian ilmu ekonomi Islam itu ikut-ikutan ke sana, maka kemudian terjadi adalah perkembangan terlambat. Dan kata beliau, apa harusnya? Kata beliau seharusnya kita itu ikut ilmu biologi, gitu ya. Ini serius, beliau mengatakan begitu di papernya. Jadi kata beliau, kita harusnya jangan merujuk ke fisika nih, tapi kita merujuk ke biologi. Cuman saya mikir, emang terus kalau merujuk biologi terus gimana penjelasannya gitu ya? Doesn't help, gitu ya. Nah, oke, jadi akhirnya kemana-mana, gitu ya. Macam-macam lah diskusinya gitu. Nah, karena itu maka saya pribadi memulai dengan menjawab pertanyaan ini dulu. Memulai dengan menjawab pertanyaan dulu. Jadi apa sebenarnya kriteria atau syarat bagi sebuah ilmu ekonomi itu bisa dikatakan sebagai ilmu ekonomi yang Islami. Nah, baik teman-teman sekalian, what economics can be considered Islamic? Nah, ketika saya ingin menjawab pertanyaan ini tidak mudah terus terang. Kenapa tidak mudah? Karena memang nggak ada di dalam diskusi sebelumnya. There is hardly a clear-cut answer to this question in the current literature, in the previous literature, gitu ya. Nah, kebanyakan gitu ya, para ahli ekonomi Islam itu diskusinya bukan ke sini. Nggak ada malah yang ke sini diskusinya. Kebanyakan mereka diskusinya lebih pada diskusi tentang apa sebenarnya definisi ilmu ekonomi Islam. Gitu ya. Jadi rather than setting out the conditions for an economics to be considered Islamic, Muslim scholars have been more interested in offering formal definition. Jadi menawarkan, ini loh definisi ilmu ekonomi Islam adalah Islamic economy is defined as dan seterusnya gitu lah. Gitu ya. Yang menurut saya tidak banyak membantu di dalam upaya menjawab persoalan ini tadi. Nah, oke deh. Jadi teman-teman sekalian, jadi apa syaratnya sebuah ilmu ekonomi bisa dikatakan sebagai ilmu ekonomi yang Islami? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu saya mencoba menggali gitu gagasan-gagasan awal dulu. Apa sih sebenarnya alasannya kita dulu mengembangkan ilmu ekonomi Islam? Tadi saya sampaikan sekilas di depan. Jadi kalau kita baca lebih serius di dalam literatur-literatur itu, alasan mengapa dulu kok kita mengembangkan ilmu ekonomi Islam adalah karena kita ingin gitu ya. Jadi the effort to develop Islamic economics is found on the notion that Islamic worldview differs from the worldview of Western capitalism. Bahwa kita percaya Islam itu punya worldview yang berbeda dari
worldview kapitalisme yang mendominasi ilmu ekonomi modern. Walaupun ilmu ekonomi modern itu sumbernya sepanjang perjalanannya dikontribusikan oleh banyak orang, termasuk oleh muslim-muslim juga. Tetapi ilmu ekonomi yang modern yang sekarang ini didominasi oleh kakak berpikir kapitalis, gitu ya. Dan karena kita pengen punya ilmu ekonomi yang kemudian bisa melayani worldview kita sebagai seorang muslim, maka kemudian kita perlu menggunakan sebuah disiplin ilmu baru. Jadi prinsipnya gitu deh, karena kita punya worldview yang berbeda dari worldview kapitalisme, maka kita butuh ilmu yang berbeda dibandingkan dengan ilmu yang sekarang ada di ekonomi konvensional itu, gitu. Nah, itu gagasan awalnya, gitu ya. Kalau ini banyak disebutkan oleh para ahli. Jadi intinya adalah ada worldview yang berbeda, gitu ya. Nah, karena gitu, maka kemudian sebentar. Nah, oke. Nah, dari situlah kemudian saya berpikir, oh berarti kalau kita mau menjawab pertanyaan tentang apa syarat sebuah ilmu ekonomi itu Islami, gitu. Berarti kita harus kembali ke worldview-nya tadi, gitu ya. Jadi worldview Islam. Nah, singkat cerita, saya kira kita semua sepakatlah bahwa worldview Islam itu bersumber dari prinsip awal tauhid, gitu ya. Bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta, bahwa Allah lah ya pencipta alam semesta yang memelihara alam semesta, mempergilirkan siang dan malam, memberikan rizki, dan seterusnya, dan bahwa semua apa yang ada di bumi ini adalah makhluk Allah. Di alam semesta ini adalah makhluk Allah termasuk manusia, gitu ya. Dan bahwa manusia sebagai makhluk Allah tadi itu diberi mandat sebagai khalifatullah fil ard. Gitu ya, sampai fil ard, dan karena itu gitu ya, maka apapun yang dilakukan manusia itu gitu ya, pada dasarnya adalah bagian dari tugas dia sebagai khalifatullah fil ard tadi. Ya, kalau secara umum kan tugas kita sebagai khalifatullah itu ada dua kan, menyembah pada Allah dan memakmurkan dunia, membangun peradaban gitu ya. Nah, jadi apapun yang kita lakukan itu baik itu yang sifatnya ibadah mahdoh, ghairu mahdoh maupun ibadah yang sifatnya muamalah gitu, itu semua adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah gitu. Nah, itu. Nah, karena itu dari sini nanti singkat cerita kalau diturunkan saya menyebutkan ada 3 kriteria sebuah ilmu ekonomi bisa dikatakan sebagai ilmu ekonomi yang Islami. Nah, yang pertama adalah bahwa secara ontologi ilmunya itu tidak boleh misahkan antara urusan duniawi dengan urusan yang ketuhanan gitu ya, antara urusan yang suci dengan urusan yang profan, the sacred from the profane, antara yang spiritual dengan material. Karena apapun yang dilakukan manusia pada dasarnya adalah bagian dari ibadah dia kepada Allah, gitu ya. Ontologi ini adalah sebuah diskusi tentang mengapa kita ada, dari mana kita berasal, mau kemana kita, apa tugas kita, dan seterusnya. Sebagai manusia maksudnya gitu, bahwa kita menyadari diri kita inilah khalifatullah fil ard, bahwa kita adalah makhluk Allah yang tadi diberikan mandat sebagai khalifatullah tadi dengan 2 misi utama, menyembah kepada Allah dan memakmurkan dunia. Gitu. Maka ilmunya itu harus mengakui itu tadi, gitu ya. Ya, baik dari sudut pandang ekonomnya gitu ya, ahlinya gitu, maupun dari sudut pandang objek kajiannya, bahwa ketika kita melihat manusia lain, ketika kita melihat alam semesta, kita melihat kegiatan ekonomi dan seterusnya lah gitu, semuanya itu adalah kita lihat itu dalam kacamata sebagaimana Allah mengajarkan pada kita bahwa itu semua adalah makhluk Allah dan seterusnya. Nah, itu yang pertama untuk secara ontologi. Secara epistemologi gitu ya. Yang kedua, kriteria suatu ilmu ekonomi misalkan sebagai ilmu ekonomi adalah jadi secara epistemologi dia tidak membatasi knowledge hanya pada sumber-sumber pengetahuan, hanya pada hal-hal yang bisa ditangkap oleh panca indera atau oleh akal. Nah, jadi untuk yang kedua ini gitu ya. Jadi yang kedua ini bahwa kita percaya ada sumber pengetahuan lain, dan dalam hal ini sangat jelas ya dalam Islam bahwa kita sebagai muslim tadi ya, bahwa kita sebagai manusia sebagai khalifatullah itu dibekali Allah dengan 2 panduan yang utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Bagi kita Al-Quran itu adalah panduan yang terbaik gitu ya, adalah panduan utama gitu ya. Karena itu Al-Quran adalah firman Allah yang dijamin kebenarannya gitu ya, yang sudah diturunkan oleh Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad gitu ya. Dan seterusnya itu adalah sebaik-baik panduan. Maka dia sumber pengetahuan yang hakiki bagi umat Islam. Nah, jadi kalau ada ilmu ekonomi tidak mengakui Quran sebagai sumber pengetahuan, maka dia tidak Islam. Dan sebaliknya untuk bisa disebut sebagai sebuah ilmu ekonomi yang Islami, ilmu itu harus mengakui ada sumber pengetahuan lain di luar panca indera, di luar akal, yaitu berupa wahyu yang ada dalam Quran, dan juga nanti adalah petunjuk-petunjuk yang ada dalam sunnah, gitu ya. Jadi
Di sini nanti juga ada satu keyakinan lain yang sangat penting sesuai dengan worldview kita, bahwa di dalam Islam sesungguhnya Allah lah yang maha tahu. Gitu ya. Dan bahwa Allah lah yang maha tahu, Allah lah yang mengerti semuanya, dan bahwa kalau kemudian manusia mempunyai pengetahuan itu datangnya dari Allah. Ya. Yang itu sebagian dibagi kepada manusia tadi itu melalui Quran dan sebagian melalui perkataan sunnah. Nah, oke, itu yang kedua. Yang ketiga, sebuah ilmu ekonomi itu hanya bisa dikatakan sebagai ilmu ekonomi Islami, menurut saya gitu ya, kalau dia itu bermanfaat. Bermanfaat dalam artian bahwa dia bisa mewujudkan apa yang ingin diwujudkan. Ya, tadi yang ingin diwujudkan adalah kita bisa mewujudkan masyarakat yang sejahtera sebagaimana cara pandang kita dalam Islam, sebagaimana worldview Islam. Gitu ya. Jadi ilmu bukan untuk ilmu. Ilmu itu harus bermanfaat. Bermanfaat dalam hal ini adalah bermanfaat untuk membantu kita mewujudkan masyarakat yang sejahtera sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. Gitu ya. Seperti Rasulullah berdoa, ya Allah berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Ajarkanlah kepadaku apa-apa yang bisa memberikan manfaat kepadaku, dan berikanlah kepadaku pengetahuan yang akan berikan manfaat kepadaku, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi semacam itu. Jadi kalau ada ilmu ekonomi Islam, kok nggak bisa membantu kita untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera sebagai masyarakat Islam, maka dia nggak Islami sebenarnya. Gitu. Jadi ilmunya harus jalan, harus main gitu. Ilmunya itu harus operasional, harus bisa digunakan dalam konteks pemecahan persoalan sehari-hari. Jadi kalau ilmunya hanya kelihatannya, mohon maaf gitu ya, kelihatannya banyak bahasa Arabnya gitu ya. Ilmunya kelihatan banyak bahasa Arabnya, banyak ini, tapi dia nggak bisa dipakai untuk membantu kita benar-benar memecahkan persoalan-persoalan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak bisa kita pakai untuk membantu kita untuk mengubah masyarakat menjadi lebih Islami, lebih sejahtera sebagai masyarakat Islam. Dan susah, maka dia nggak Islami bagi saya. Ya, gitu. Yang pertama penting, yang kedua penting, tapi yang ketiga juga tidak kalah penting. Gitu ya. Nah, terkait dengan yang ketiga ini saya mengatakan ya, mungkin saya singkat aja. Yang ketiga ini saya katakan bahwa jadi ilmu ekonomi Islam itu nanti harus bersifat transformasional, saya menyebutnya begitu ya. Jadi yang saya maksud dengan transformasional itu begini, sebentar, ada kutipannya yang sebentar, saya pengen sampai ke kata-kata itu. Nah, jadi ilmu ekonomi Islam itu harus transformasional. Nggak apa-apa, saya balik lagi, mohon maaf ke belakang. Jadi transformasional, apa yang dimaksud dengan transformasional? Jadi bahwa ilmunya itu harus bisa menginspirasi orang untuk berubah. Berubah dari apa? Dari yang belum Islami ke Islami gitu. Menginspirasi orang untuk berubah, lalu kemudian bisa memberikan panduan tentang bagaimana perubahan itu harus dilakukan. Ke arah mana dan bagaimana harus dilakukan gitu. Yang ketika memfasilitasi perubahan itu. Perubahan sekali lagi dari yang belum Islam menjadi Islami, dari yang belum sejahtera menjadi sejahtera sebagaimana diajarkan Islam. Gitu ya. Sehingga kemudian singkat kata singkat cerita, saya mendefinisikan any economics can be considered Islamic as long as it constitutes visions and methods which are consistent with Islamic worldview and is able to help guide societies to transform their economy toward the achievement of welfare as Islamic worldview. Jadi kalau dia nggak bisa semacam ini, nggak Islam ya, gitu ya. Nah, oke. Jadi itulah tiga kriteria. Ya, tiga kriteria sebuah ilmu ekonomi bisa dikatakan sebagai ilmu ekonomi yang Islami. Nah, teman-teman sekalian, dengan kriteria ini maka kemudian saya mendiskusikan kalau memang kriterianya seperti itu dan bahwa kemudian supaya bisa seperti itu maka kita harus mendefinisikan ruang lingkup ilmu ekonomi itu sedemikian rupa sehingga bisa konsisten dengan tiga kriteria tadi. Nah, saya singkat saja supaya cepat. Kurang lebih dari situ saya sampai kepada poin ini, gitu ya. Jadi saya mengatakan bahwa ruang lingkup ilmu ekonomi Islam itu mencakup 4 ruang kerja, 4 distinguished field of work, gitu ya, 4 ruang kerja. Yang pertama adalah merumuskan konsep perilaku yang ideal dalam perekonomian. Ya, bisa perilakunya individu rumah tangga, konsumen gitu ya, perilakunya produsen, perusahaan-perusahaan gitu ya, bisa perilakunya pasar gitu ya, bisa perilakunya pemerintah gitu ya. Lalu, jadi kita merumuskan konsep perilaku yang ideal mereka, kata kunci lah ideal gitu, dan kemudian implikasinya bagi perekonomian. Kalau mereka itu berperilaku ideal, terus akan seperti apa perekonomiannya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengevaluasi perilaku aktual. Nah, yang saya maksud dengan perilaku aktual adalah perilaku apa adanya. Entah Islami atau tidak Islami, entah perilakunya Muslim atau bukan Muslim, apa adanya. Gitu ya. Nah, kita mengevaluasi perilaku aktual, kata kuncinya aktual, dan implikasinya bagi perekonomian. Oke. Saya ulangi tadi ya. Yang ideal ini maksudnya apa? Yang ideal itu adalah perilaku yang
konsisten dengan ajaran Islam, dan kondusif bagi tercapainya kesejahteraan sebagaimana diajarkan Islam, sebagaimana worldview Islam. Itu yang ideal. Kalau yang aktual apa gimana tadi? Yang aktual adalah perilaku apa adanya. Entah dia Islami nggak Islami, perilaku yang Muslim bukan Muslim, pokoknya apa adanya. Nah, kemudian yang ketiga adalah membandingkan tadi antara yang ideal dengan yang aktual. Dan kalau kemudian terdapat perbedaan, menjelaskan kenapa kok beda antara yang aktual dengan yang ideal. Harusnya begitu kok, tapi aktualnya begini. Nah, gitu. Lalu kemudian yang keempat adalah memberikan saran, mungkin strategi atau mungkin juga kebijakan yang bisa membantu untuk mengubah perilaku yang aktual tadi itu yang belum sesuai dengan ideal menjadi lebih dekat dengan yang ideal. Gitu. Nah, itu adalah ruang lingkup ilmu ekonomi Islam yang saya jelaskan, gitu ya. Dilihat dari karakteristik kerjanya, gitu ya. Dilihat dari karakteristik kerjanya. Jadi supaya nanti secara inherent itu dia itu tadi itu transformasional, gitu ya. Menginspirasi orang untuk melakukan perubahan, memberikan panduan tentang bagaimana mereka melakukan perubahan, arahnya kemana, bagaimana caranya, begitu ya. Lalu kemudian terus juga memfasilitasi perubahan itu dari yang belum Islami menjadi yang Islami, dari yang belum sejahtera menjadi sejahtera sesuai dengan ajaran Islam. Nah, empat ruang lingkup ini tidak sekali selesai. Gitu. Saya gambarkan di sini dengan panah-panah di sini. Antara kotak yang satu dan kotak nomor dua sebenarnya tidak harus urut. Bisa yang aktual dulu, bisa yang ideal dulu. Tapi kemudian kalau udah ada yang aktual dan yang ideal, maka kita baru ke kotak tiga. Ini panah ke sini ya, ke kotak tiga. Dan kalau udah ke kotak tiga, kita ke kotak empat. Dari kotak empat nanti kita balik lagi ke kotak satu dan kotak dua. Dan ini adalah sebuah proses yang berulang-ulang nanti, terus-menerus gitu ya. Jadi nggak selesai gitu, dia terus berulang gitu ya. Saya berikan contoh nih, saya berikan contoh sederhana cara berpikirnya. Misalnya begini tadi ya, misalnya katakanlah sebagian ulama itu mengatakan bahwa bunga bank itu haram, gitu ya. Walaupun nggak semua, sebagian besar, sebagian mengatakan subhat. Nah, maka idealnya sesuatu yang haram atau minimal subhat lah gitu, itu kan nggak ada, dijauhi. Maka idealnya nggak ada bunga bank lah dalam Islam, misalnya begitu. Aktualnya ternyata banyak di mana-mana kan gitu. Lalu jelasin kenapa kok bisa beda antara yang ideal dan aktual. Oh, karena nggak ada alternatifnya. Orang semua menggunakan bunga karena nggak ada lembaga keuangan lain yang bisa menawarkan layanan keuangan itu tanpa pakai bunga gitu. Lalu sarannya gimana? Oh ya, sarannya adalah kita buat aja lembaga keuangan yang tidak berbasis bunga gitu ya. Nah, lalu dari situ maka mestinya ke atas kan gitu. Oh, dalam Islam bunga bank itu haram. Sekarang sudah ada lembaga keuangan yang tidak berbasis bunga. Mestinya idealnya pindah dong ke sana. Ini ke bawah, aktualnya ternyata nggak pindah tuh. Nah, gitu ya. Kenapa kalau bisa begitu? Kenapa nggak pindah? Nah, diskusi lagi. Oh, ternyata walaupun dari lembaganya layanannya masih jelek. Nah, ini dan susah masih kalah dan susah. Oh, ke sini gimana dong caranya supaya dia lebih bagus? Gitu. Kemudian ke atas lagi, dalam Islam bahwa itu sebagian ulama mengatakan itu haram, sebagian mengatakan subhat, maka idealnya dijauhi, idealnya nggak ada. Nah, dan kemudian sekarang udah ada lembaganya, udah paling lebih bagus, udah lebih kompetitif dan susah, maka idealnya pindah dong ke sana semua. Gitu. Aktualnya, ternyata enggak, masih sampai sekarang enggak gitu ya. Kenapa kok bisa begitu-gitu terus sih? Diskusi ini akan terus berlanjut. Kita gunakan untuk menganalisis isu-isu itu. Contoh lain, isu yang mungkin juga bisa mudah dipahami. Misalnya gini, dalam Islam korupsi itu haram, maka istilahnya nggak ada korupsi dong dalam masyarakat Muslim. Dan kalau nggak ada korupsi, maka berarti bagus lah insya Allah perekonomian gitu ya. Nah, aktualnya di kata dua, oh ternyata korupsinya banyak gitu ya. Lalu kenapa kok bisa begitu? Gitu ya. Nah, lalu mungkin misalnya nih, cuma contoh nih penjelasannya. Penjelasannya adalah, oh yang aktual beda dengan ideal karena misalnya nih, kalau pada kasus ASN misalnya, gajinya terlalu kecil. Nah, karena nggak cukup untuk mencukupi hidup mereka, maka ya kemudian harus dinaikkan dong. Kalau nggak, mereka korupsi gitu kan. Nah, maka kasih saran, oke naikin gajinya. Ini terus ke atas, dalam Islam korupsi itu haram, gaji sudah dinaikkan, maka idealnya nggak korupsi dong, gitu ya. Ke bawah, aktualnya, ternyata masih korupsi juga, gitu. Lalu kemudian kenapa kok bisa begitu? Oh, karena mereka kalau korupsi nggak dihukum atau hukumannya nggak berat. Lalu salahnya apa? Kasih hukuman yang berat. Ini ke atas lagi, dalam Islam korupsi itu haram, idealnya udah gaji udah dinaikkan, udah dikasih ancaman hukuman yang berat. Idealnya nggak korupsi dong, tapi bawah ini aktualnya korupsi juga, gitu ya. Nah, terus apa dong yang harus dilakukan? Kenapa kok bisa begitu? Jelasin lagi. Terus gitu. Ini menjadi proses yang terus berulang-ulang gitu. Yang melakukan tidak hanya satu orang, ini sebuah kerangka berpikir sebuah disiplin ilmu. Jadi nanti yang terlibat dalam prosesnya akan banyak orang gitu, banyak ekonom, banyak ahli gitu ya, yang terlibat dalam diskusi seperti ini untuk memecahkan masalah nyata. Contoh lain misalnya, dalam Islam yang mampu itu wajib zakat semua, tapi aktualnya pada nggak bayar zakat. Kenapa kok begitu? Selesaikan. Gitu ya. Oh, dalam Islam orang itu harusnya orang-orang Muslim itu harusnya nggak miskin. Aktualnya kok masih banyak yang miskin. Kenapa kok mereka miskin? Lalu bagaimana mengatasinya? Terus gitu ya. Oh, dalam Islam ada macam-macam deh, gitu ya.
saya kira kita bisa menjelaskan almost everything, ya, almost any issue menggunakan framework ini, gitu. Kalau ada yang bisa menunjukkan pada saya isu yang nggak bisa didudukkan dengan ini, saya kasih hadiah, gitu ya. Nah, oke, itu kira-kira ruang ilmu ekonomi Islam yang dari awal itu memang sudah mengajak kita berpikir untuk melakukan perubahan. Tadi makanya saya katakan bahwa ilmu ekonomi Islam itu karakteristiknya menjadi transformasional. Dan saya mendefinisikan ini sekali lagi, mendefinisikan ruang lingkup ini berangkat dari poin awal tadi bahwa ilmu ekonomi Islam itu harus memenuhi 3 kriteria tadi. Nah, teman-teman sekalian, sesudah saya mendefinisikan ruang lingkup ini sebenarnya kalau mau saya jelaskan lebih detail, yang warna abu-abu ini adalah area-area yang sifatnya normatif. Normatif itu bicara tentang apa yang seharusnya. Sementara yang putih-putih ini bicara pada konteks apa adanya. Jadi ada normatif economics, positif economics. Nah, yang abu-abu ini normatif, yang putih ini positif economics. Gitu ya. Nah, sesudah saya menjelaskan ruang lingkup ilmu ekonomi Islam ini, maka kemudian berikutnya adalah saya akan menjelaskan methods, ya, methods di dalam ilmu ekonomi Islam. Metode-metode yang bisa digunakan untuk melakukan analisis dalam ilmu ekonomi Islam. Poin utama saya kurang lebih singkatnya begini. Karena ruang lingkup ilmu ekonomi Islam itu sangat luas, mencakup 4 ruang kerja semacam ini, maka tidak mungkin kita menggunakan satu metode tunggal. Karena kalau pakai satu metode tunggal pasti gagal, gitu ya. Nah, karena itu saya lebih cenderung untuk menggunakan metode-metode yang berbeda, ya. Jadi metodological pluralism gitu ya. Jadi ada pluralisme. Nggak apa-apa, metodenya bisa berbeda-beda. Sebagai contoh begini, di kotak 1 bagian atas ini, ketika kita bicara tentang seperti apa konsep perilaku yang dalam Islam, itu nanti kita banyak berdekat-dekat dengan fikih, usul fikih gitu ya. Kajian-kajian syariah lah banyak di sini. Tapi kemudian ketika bicara tentang implikasinya bagi perekonomian, ini bahasa udah beda nih. Di konteks ini, ketika kemungkinan implikasinya bagi perekonomian itu, saya bayangkan ya, risetnya itu bisa menggunakan pemodelan matematika. Kalau yang senang matematika. Atau bahkan kemudian simulasi pakai komputer, pakai MATLAB, pakai software macam-macam gitu ya. Beda. Kalau yang di atas ini yang abu-abu ini, nanti di sini banyak diskusinya nih baca-baca ayat, hadis gitu ya, turos gitu ya, dan seperti yang disebut-sebut oleh mungkin pemateri sebelumnya gitu ya. Nah, sementara yang di sini, ini enggak. Di sini enggak gitu. Di sini bahasanya sudah bahasa-bahasa simulasi. Kalau misalnya betul bahwa dalam Islam itu bunga dihilangkan gitu ya, kemudian jadinya seperti apa perekonomiannya? Misalnya gitu. Nah, kemudian di kotak 2 nih, evaluasi perilaku aktual. Evaluasi perilaku aktual di sini kita konteksnya mirip seperti riset empiris sebenarnya. Jadi riset empiris bisa kuantitatif, bisa kualitatif gitu ya. Kualitatifnya bisa macam-macam gitu ya, kualitatifnya bisa macam-macam gitu. Datanya bisa beda-beda. Tapi ini mirip lah seperti riset kuantitatif. Di sini juga kita bisa ketika bicara and the implication dan implikasinya bagi perekonomian, kita juga bisa menggunakan kerangka berpikir analisis logis seperti di ilmu ekonomi itu, pakai pakai analisis induktif gitu ya. Lalu kemudian kita buat model gitu ya, berdasarkan temuan-temuan empiris dan sebagainya. Di sini juga begitu. Di sini kita ketika melakukan perbandingan antara yang ideal dan aktual, kita konten analisis, bedain kenapa kok bisa beda dan susah gitu ya. Di kotak yang keempat ini ada 2 nih, ada yang abu-abu, ada yang putih. Di sini bisa apa itu? Bisa misalnya studi kebijakan, bisa juga studi strategi, kajian macam-macam gitu ya. Yang intinya adalah bagaimana kita bisa mengubah yang aktual menjadi lebih dekat dengan ideal. Nah, kenapa kondisinya ada warna abu-abunya? Karena apapun strategi yang disarankan, apapun kebijakan yang disarankan harus sejalan dengan nilai-nilai Islam. Tidak boleh ada kebijakan yang bertentangan dengan Islam. Maka berarti kemudian ketika membuat kebijakan kan atau membuat usulan strategi kan juga harus melihat apa yang dirasakan Islam secara ideal. Gitu. Nggak boleh melanggar kan gitu. Nah, kurang lebih gitulah jalan ceritanya. Jadi ini menjadi sebuah mesin analisis gitu ya, mesin analisis untuk kita bisa memecahkan persoalan-persoalan yang nyata dalam perekonomian. Nah, teman-teman sekalian, jadi tadi saya katakan bahwa metodenya tidak ada metode tunggal. Jadi kita menggunakan metodological pluralism gitu. Nah, oke. Kira-kira begitulah ya. Jadi tadi dari 3 kriteria sebuah ilmu ekonomi misalkan sebagai ilmu ekonomi Islami, lalu kemudian berlanjut dengan penjelasan tentang seperti apa ruang lingkup ilmu ekonomi Islam, lalu kemudian berlanjut dengan diskusi tentang metode-metode apa yang bisa digunakan gitu ya, metode dalam analisis ekonomi Islam. Nah, kemudian apa implikasinya? Jadi implikasi dari apa yang tadi saya jelaskan ini paling nggak ada 3 gitu ya. Implikasi. Pertama, gitu ya. Pertama bahwa ilmu ekonomi Islam itu bisa digunakan untuk melakukan analisis bukan hanya ketika masyarakatnya sudah Islami. Jadi salah satu pertanyaan yang sering diajukan orang adalah begini, Mas, Anda itu ngomong tentang ekonomi Islam. Ini pertanyaan sekarang tunjukkan kepada saya di mana masyarakat sudah Islami, gitu ya. Karena bayangannya adalah bahwa ilmu ekonomi Islam itu hanya relevan kalau masyarakatnya sudah Islami. Nah, di sini saya katakan tidak begitu cara berpikirnya. Bahkan di dalam masyarakat yang tidak Islami sekalipun, kita bisa menggunakan kerangka berpikir ini. Dan justru kerangka berpikir ini kita gunakan untuk masuk ke dalam masyarakat yang memang faktanya banyak hal yang belum Islami dan kemudian kita bisa merubahnya. Gitu ya. Idealnya semua muslim itu kalau mencari nafkah dengan cara yang halal. Pekerjaan yang halal. Aktualnya kenapa ya kalau banyak yang kerja mencari nafkah dengan cara yang tidak halal?
Ya, aktualnya ternyata banyak yang bekerja mencari nafkah dengan cara yang tidak halal. Kenapa kok bisa begitu? Apa yang bisa dilakukan untuk mengeluarkan mereka dari dunia yang tidak halal itu? Itu kan diskusi-diskusi. Justru ilmunya ini harus bisa masuk ke dalam ruang-ruang kotor semacam itu, ruang-ruang yang harus yang belum Islami dibuat menjadi Islami. Jadi bukan kemudian ilmunya itu nunggu masyarakat Islami dulu baru kemudian ilmunya jalan. Nggak begitu bayangannya. Gitu. Itu yang pertama. Gitu, implikasinya. Yang kedua, implikasinya bahwa dengan menggunakan cara berpikir semacam ini, dengan kerangka kerja semacam ini, maka ilmu ekonomi Islam itu akan mencakup any topik. Topik diskusinya itu bisa apapun, gitu ya. Jadi jangan dibayangkan bahwa diskusi ekonomi Islam itu hanya tentang zakat, wakaf, infak, sedekah, atau mungkin hanya tentang halal gitu ya, hanya tentang mudharabah, musyarakah, murabah dan sebagainya. Enggak, bukan itu. Ilmu ekonomi Islam bisa ngomongin apapun, ya, mulai dari topik A sampai Z. Sebagaimana juga ilmu ekonomi Islam bisa bicara apapun. Kita bisa ngomongin tentang perdagangan, kita bisa ngomongin tentang kerjasama ekonomi, kita bisa ngomong tentang politik, bisa ngomong gitu. Jadi kalau ilmu ekonomi yang mainstream ya, ilmu ekonomi konvensional itu kan menjelajah ke masuk ke bidang-bidang ilmu lain. Sampai ada istilah imperialisme oleh ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi itu mengimperialisme bidang-bidang lain. Karena dari ilmu ekonomi itu induknya itu nanti terus kemudian ada yang namanya economics of education, economics of industry, economics of health economics, lalu ada bahkan political economics, ada bahkan kemudian ada economics of happiness, economics of macam-macam, semua itu dibahas oleh ekonom gitu ya. Dengan menggunakan kerangka berpikir dia. Nah, saya ingin mengatakan bahwa dengan kerangka berpikir ini, Islam ekonomis juga bisa melakukan hal yang sama. Dia bisa ngomongin apapun, gitu ya. Nah, jadi sehingga kemudian ruang lingkupnya itu nggak identik dengan zakat, wakaf, sedekah, mudharabah, musyarakah, bank syariah. Nggak semacam itu. Ilmunya harus bisa main di dalam masyarakat untuk memecahkan persoalan-persoalan yang nyata yang itu kompleks. Nah, kemudian itu implikasi kedua. Implikasi yang ketiga adalah bahwa ketika kita mengembangkan ilmu ekonomi Islam, kita nggak mulai dari nol. Kita nggak perlu kemudian mengada-ada, membuat sesuatu yang misalnya, oh kalau gitu nanti berarti bikin, eh, karena orang ekonomi itu biasanya pakai statistika ya, bikin statistika syariah, bikin ekonometrik syariah, nggak perlu, kita nggak perlu mengada-ada yang seperti itu. Kita juga nggak perlu melakukan analisis mulai dari nol, dan seolah-olah kemudian yang lain semuanya tidak berguna. Dengan kriteria semacam ini, kita yakin bahwa yang membuat dia Islam itu bukan soal itunya. Yang buat Islami adalah bahwa dia memenuhi 3 kriteria tadi, dan bahwa kemudian karakteristiknya transformasional, berorientasi pada mengubah masyarakat dari yang belum Islami jadi Islami. Maka kemudian kita bisa kok mengadopsi misalnya tools-tools yang sudah digunakan dalam ilmu ekonomi konvensional. Mau pakai matematika boleh, mau pakai ekonometrika juga boleh, statistika yang kemudian diterapkan pada konteks ekonomi, ekonometrika juga boleh, mau pakai software macam-macam sebagaimana orang-orang ilmu ekonomi konvensional juga nggak apa-apa, nggak masalah. Sepanjang itu kemudian masih sejalan dengan nilai-nilai Islam, konsisten dengan Islamic worldview, dan kemudian bisa membantu kita untuk memecahkan masalah-masalah tadi dan melakukan transformasi dalam masyarakat menuju masyarakat yang lebih Islami. Nggak perlu mulai dari nol, nggak perlu mengada-ada, gitu. Nggak perlu mengganti kalau persamaan regresi, misalnya nggak perlu mengganti dari yang tadinya alfa, beta, gamma gitu ya, kemudian menjadi ta, ha, ho, jim gitu ya. Nggak perlu, nggak. Bukan itu yang buat dia menjadi Islam, gitu ya. Nah, oke. Jadi kurang lebih semacam itu ya. Jadi nggak perlu mulai dari nol. Begitu juga dalam titik tertentu, kita juga bisa misalnya mengadopsi temuan-temuan yang sudah ada dalam ilmu konvensional, terutama temuan-temuan yang sifatnya empiris. Jadi kalau ada riset-riset empiris yang mengatakan bahwa ini itu dan temuan empiris itu relatif relatif ya memang apa adanya, kan berarti kan kurang lebih di kotak dua ini, gitu ya. Kotak dua ini kan maunya begitu. Ya, bahkan saya mengatakan nanti ya bahwa temuan-temuan empiris ilmu konvensional itu bagian dari ini. Maka ya, itu implikasi yang kedua, gitu. Implikasi yang ketiga ya. Jadi kita nggak perlu mulai dari nol. Apa yang sudah ada sekarang ini bisa kita gunakan. Yang kita lakukan adalah mengubah kerangka berpikir besarnya. Kerangka berpikir besarnya sebagai ekonom tadi. Nah, oke, itu 3 implikasinya, teman-teman sekalian ya. Lalu terakhir gitu ya, lalu kemudian dari sini saya berkeyakinan bahwa kerangka berpikir ini bisa digunakan, bisa dikembangkan lebih lanjut. Sebenarnya ini juga masih tahapan, saya menyebut di dalam paper saya katakan ini beginning statement gitu ya, sebuah pernyataan awal menuju kerangka analisis baru yang lebih lengkap tentang ilmu ekonomi Islam gitu ya. Insya Allah nanti masih ada turunannya banyak gitu ya. Ada beberapa paper yang sudah kita tulis, sebagian sudah jadi, sebagian alhamdulillah sudah accepted gitu ya. Sebagian masih setengah jadi, sebagian itu tentang bagaimana ini akan didetilkan secara operasional gitu. Sebagian saya sendiri, sebagian dengan beberapa mahasiswa bimbingan saya S3, ada yang S2 gitu ya. Nah, bagaimana ini menjadi sebuah kerangka berpikir yang lebih operasional gitu, yang bukan lagi bicara pada tataran ayo kita melakukan Islamisasi ilmuwan, tapi benar-benar kita praktekkan dan kemudian kita gunakan dalam analisis gitu. Nah,
Oke, nah di antara implikasi pentingnya adalah gitu ya, di antara poin pentingnya adalah terkait dengan itu semua, saya menduga bahwa cara berpikir ini bisa direplikasi pada beberapa bidang ilmu lain, terutama bidang-bidang ilmu sosial, gitu ya. Jadi kalau ada yang di sini misalnya backgroundnya sosiologi, misalnya, saya membayangkan ini bisa dimulai dengan pertanyaan sederhana, sosiologi seperti apa yang Islami? Dan ruang lingkupnya harus seperti apa? Kemudian saya menduga ruang lingkup akan mirip seperti gambar ini. Lalu kemudian metodenya seperti apa? Saya menduga metodenya akan mirip. Walaupun nanti mungkin kalau di sosiologi nggak pakai matematika, nggak pakai yang kuantitatif gitu. Mungkin dia lebih ke kualitatif. Tapi prinsipnya rangka berpikir bisa digunakan. Saya membayangkan bahwa ini juga bisa digunakan pada konteks misalnya Islamic management ya, misalnya Islamic human resource management, Islamic marketing begitu ya. Dengan pertanyaan pertama, ilmu marketingnya seperti apa yang Islami, gitu ya. Tadi ada 3 kriteria gitu, lalu kemudian sampai ke ruang lingkup semacam itu dan seterusnya. Lalu kemudian misalnya Islamic antropologi gitu ya. Kurang lebih saya menduga akan bisa digunakan. Jadi ini walaupun awalnya sederhana begini, tapi sebenarnya bisa digunakan di pada konteks ilmu-ilmu sosial yang macam-macam gitu ya. Nah, kalau pada konteks ilmu eksakta mungkin agak beda gitu ya. Pada konteks ilmu eksakta kemungkinan pertanyaan pertamanya masih relevan, tetapi jawabannya agak beda. Jadi ilmu fisika apa yang Islami? Pertanyaan menurut saya harus dimulai dari situ gitu ya. Ketika kita akan melakukan Islamization of knowledge. Tapi kemudian jawabannya saya menduga akan beda dengan jawaban pada konteks ilmu sosial. Karena pada ilmu eksakta nggak ada yang perlu diubah. Kalau pada ilmu sosial tadi itu transformasional dari kata kuncinya. Gitu ya. Nah, oke ya. Jadi kurang lebih semacam itu ya teman-teman sekalian. Ini saya percepat saja. Nah, jadi kemana arah ke depan gitu ya. Jadi bagaimana kita harus membangun relasi antara Islam dan pengetahuan. Jawabannya tadi itu berasal dari pertanyaan sederhana, ilmu pengetahuan seperti apakah yang Islami? Ketika kita melakukan Islamization of knowledge, ilmu yang Islami itu, yang knowledge yang Islami itu yang seperti apa? Pada masing-masing disiplin ilmu. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa hanya stop pada level filosofis yang sifatnya general untuk semua ilmu, karena nanti jawabannya akan beda-beda. Gitu. Jadi saya sangat mendorong teman-teman yang memang minat pada konteks ini, masuk ke bidang ilmu masing-masing, coba terapkan. Gitu ya. Kalau yang backgroundnya hubungan internasional, ya silakan. Coba pertanyaan ini, ilmu HI seperti apa yang Islami? Nah, dimulai dengan tadi, kriterianya apa? Mungkin jawabannya 3 tadi. Secara ontologi seperti ini, secara epistemologi seperti ini, kemudian dia juga harus bisa ya, tadi itu membantu untuk memecahkan masalah nyata yang terkait dengan hubungan internasional, gitu ya. Dan seterusnya lah, gitu ya. Gunakan pada masing-masing bidangnya sendiri-sendiri. Kembangkan itu. Gitu ya. Jawabannya mungkin sebagian besar akan sama kalau social science, tetapi nanti kemudian detailnya agak berbeda-beda. Misalnya metodenya mungkin beda-beda. Gitu ya. Nah, oke. Ya, jadi syarat-syarat bagi sebuah ilmu ekonomi tertentu dapat dikatakan sebagai ilmu ekonomi itu seperti apa, ruang lingkupnya seperti apa, kemudian beberapa implikasinya seperti apa. Gitu ya. Dan saya menduga tadi seperti saya katakan, jawabannya akan mirip-mirip gitu ya. Nah ini tadi yang saya katakan transformasional gitu ya. Jadi ilmu sosial yang Islami itu saya menduga sepanjang dia masih dalam ilmu konteks ilmu sosial, maka jawabannya bahwa dia harus salah satunya adalah dia harus transformasional. Inspiring societies to aspire change, providing a base and guidance for the aspire change, and facilitating the change from the existing state to the state which is conducive for the relation of welfare as the Islamic world dictator. Anda bisa bayangkan kata-kata ini akan tetap relevan pada konteks sosiologi misalnya, akan relevan pada konteks antropologi misalnya. Jadi antropologi yang Islami itu ya dia nanti inspiring societies to aspire change. Ya, providing a base and guidance for that aspiration and facilitating the change. Change dari apa? Dari keadaan yang sebelum Islami menjadi yang lebih Islami tapi dengan menggunakan konteks antropologi, dengan menggunakan konteks sosiologi, dengan menggunakan konteks human resource management, dengan menggunakan konteks marketing management dan lain-lain. Gitu ya. Jadi ya itu kalau mau nyebut gitu ya, salah satu paper yang sedang saya tulis itu kurang lebih papernya gini, transformational gitu ya, and ontological consequence of Tauhid for Islam Economics. Jadi bagi saya transformasional ini adalah konsekuensi logis dari keyakinan Tauhid kita dalam konteks ilmu ekonomi dan juga nanti dalam konteks ilmu sosial secara umum, ilmu sosial yang Islami. Nah kalau pada konteks ilmu eksakta kemungkinan enggak gitu ya, karena nggak ada yang perlu ditransformasi kan pada konteks ilmu eksakta, nggak ada yang perlu diubah ya, yang perlu dilakukan agak beda gitu. Nah kurang lebih begitu gitu ya, ruang lingkupnya juga kurang lebih akan mirip, nah dan seterusnya lah gitu ya. Nah itu kira-kira kata-kata yang saya sampaikan dalam paper saya di ujung paper saya yang versi working paper ya. Kalau yang versi paper jurnalnya agak diubah dikit oleh editornya sehingga nggak setegas ini gitu. Karena itu saya lebih suka dalam hal tertentu mengutip versi working papernya. Nah saya kira itu teman-teman sekalian ya pengantar saya untuk diskusi malam ini. Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak Bapak Akbar, sangat luar biasa sekali untuk penyampaiannya. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saja ya ke diskusan yang mana pada kali ini akan disampaikan oleh Ibu Diah Titis, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Jejen. Pak Akbar, menarik sekali ya materi yang disampaikan terkait toward a new framework of Islamic economics analysis. Ini juga telah publish ya di jurnal American Journal of Islam and Society, HERDON ya, dan alhamdulillah terindeksasi Scopus juga. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya konsep-konsep seperti ini ya, Islamisasi itu juga diterima oleh dunia gitu ya, dan bisa publish di jurnal yang juga outstanding begitu. Nah, Pak Akbar, mungkin tadi Bapak menjelaskan terkait bagaimana kemudian Islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, itu bisa diterapkan di masing-masing disiplin ilmu, kemudian akan berbeda gitu ya perlakuannya antara science dan social sciences. Nah, mungkin untuk misalnya bisa lebih applicable Pak Akbar. Misalnya saya di UMY gitu ya, saya mengajar perdagangan internasional gitu. Nah, itu kira-kira bagaimana saya memulai gitu ya untuk mengislamisasi mata kuliah saya tersebut. Nah, mungkin bisa diberikan sedikit tips and hints gitu ya, bagaimana saya bisa menginfuse gitu ya, islamisasi itu ke dalam mata kuliah saya. Terima kasih. Silakan Pak Akbar. Ya, oke. Jadi tadi berangkat dari pertanyaan, oh kira-kira eh, international trade seperti apa gitu ya. Kan international economy itu nanti salah satunya kan salah satu trade poin utamanya. Jadi kalau pada konteks Islam idealnya seperti apa gitu ya. Lalu kemudian oh dalam Islam itu apakah international trade itu diakui misalnya gitu ya. Kalau dalam Islam setahu saya gitu ya, international trade itu sangat didorong gitu ya. Di masa Rasulullah itu bahkan free trade. Gitu. Di masa Rasulullah tidak boleh ada kebijakan kuota, tarif, ekspor, tarif impor nggak ada, nggak boleh itu. Kita nanti silakan dikutip beberapa hadisnya yang mengatakan bahwa barang siapa yang mengutip kayak gitu tuh itu masuk neraka, kurang lebih gitu ya. Jadi dalam trade seperti apa ajaran Islam tentang trade? Digali dulu, gitu ya. Dan dunia dan seterusnya di mana di masa Rasulullah itu sebenarnya free trade, gitu ya. Nah kemudian bahkan di masa Rasulullah media perdagangannya juga juga menggunakan semuanya pakai emas waktu itu gitu, emas, perak gitu, dan susah gitu. Sehingga benar-benar free trade malah gitu. Nah, itu satu. Jadi idealnya seperti itu gitu ya. Tapi kemudian pada konteks kedua, aktualnya sekarang seperti apa? Apakah sekarang free trade gitu ya? Nah, sekarang enggak. Tapi kalau kemudian misalnya free trade, apa kemudian implikasinya bagi perekonomian? Juga harus dijelasin gitu kan. Nah, kalau dijelasin oh ternyata kalau langsung free trade langsung nembak-nembak free trade langsung kita langsung misalnya gini membuat perjanjian perdagangan bebas dengan asal gitu pokoknya asal free trade karena dalam Islam free trade gitu tanpa buat pertimbangan-pertimbangan kekinian mungkin bisa gawat juga tuh karena apa yang terjadi adalah mungkin negara-negara muslim akan kedodoran dalam perdagangan internasional bersama negara-negara maju ya yang terjadi adalah produk-produk negara maju masuk semua negara muslim nggak bisa bertahan dan susah gitu maka di situ perlu ada diskusi yang lebih detail. Idealnya begini, aktualnya begitu. Kenapa kok bisa begitu? Dan seterusnya. Lalu kemudian bagaimana dong strateginya? Tapi minimal kita mengajarkan pada mahasiswa dari awal itu cara berpikir yang utuh, yang tidak sepotong-potong. Gitu ya. Yang kemudian berorientasi melakukan perubahan. Bahwa kemudian perubahannya itu harus pelan-pelan, bahwa kemudian perubahannya itu harus dengan strategi tertentu. Itu nggak apa diskusinya, tapi itu lebih advance daripada kemudian diskusinya itu apa ya terputus di mana di kelas mahasiswa itu ngomongin tentang international trade pakai kurva grafik gitu ya teorinya Adam Smith teori keunggulan absolut teori keunggulan komparatif teori keunggulan dan susah gitu ya tapi kemudian di masjid ngomongnya beda gitu ya dan kemudian mahasiswa tidak diajak untuk mendialogkan bagaimana mempertemukan itu lakukan itu dipertemukan di dalam mata kuliah memang sih kalau mau jujur belum ada sampai sekarang buku teks yang kemudian menggunakan kerangka berpikir semacam ini sehingga yang terjadi ya nggak nyambung tadi saya berikan pada contoh lain pada konteks makro misalnya yang sering terjadi begini di buku-buku ekonomi Islam yang standar gitu ya, yang sekarang sering digunakan itu bukunya kurang lebih gini, mengajarkan tentang seperti apa, misalnya ketika ngomong APBN, lalu isi bukunya itu adalah gini, seperti apa APBN di masa Rasulullah. Ya, lalu dikatakan sumber-sumber APBN di masa Rasulullah itu adalah ada pendapatan dari zakat, wakaf, infak, sedekah, dari harta rampasan perang dan sebagainya. Lalu pengelolaan di masa Rasulullah itu untuk ini gitu.
Tapi kemudian karena yang disampaikan hanya semacam sejarah semacam itu, mahasiswa keluar dari kelas makroekonomi. Kemudian ketika ditanya atau diajak berdiskusi tentang, kalau menurutmu gimana APBN Indonesia sekarang? Dia nggak bisa ngomong apa-apa. Karena yang disampaikan hanya itu, bukan kerangka berpikirnya. Nggak ada frameworknya. Tapi coba kalau diubah cara berpikirnya. Cara berpikirnya diubah sedikit begini. Tadi itu dimulai dengan diajarkan, oh ini loh kerangka berpikir idealnya. Idealnya dalam Islam itu yang namanya APBN itu begini, 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 begini. Kalau belum ada ya kita jelaskan, gitu ya. Lalu kalau misalnya itu begini, nanti jadinya kayak gini deh implikasinya. Lalu aktualnya seperti apa sekarang? Oh ternyata APBN-nya semacam ini, gitu ya. Nah lalu kemudian kita masuk kepada yang udah Islami yang mana, yang belum yang mana. Kalau belum Islami, artinya yang aktual beda dengan yang ideal, lalu jelasin kenapa kok bisa beda. Lalu bagaimana bisa mengubahnya. Nah mahasiswa keluar dari kelas, itu akan bisa dia diajak diskusi tentang APBN kita sekarang. Contohnya, Anda tahu nggak bahwa dalam APBN kita itu, ya sekarang 4 triliun, 5 triliun itu sumber APBN berasal dari cukai alkohol, gitu ya. Tapi kalau diskusinya ekonomi kan nggak pernah sampai situ. Di buku-buku makroekonomi Islam nggak pernah sampai situ diskusinya, karena hanya sampai pada materi di masa Rasulullah, pendapatannya seperti ini, pengeluarannya begini. Tapi begitu dia diajarkan sekarang gimana? Nggak bisa ngomong dia, mahasiswanya. Nah, harus kita ubah. Gitu ya. Jadi dengan menggunakan kerangka berpikir seperti ini, kita selalu mulai dengan kita mulai entah dari yang ideal atau yang aktual, tapi kemudian berorientasi pada tadi inspirasi untuk melakukan perubahan menuju yang lebih ideal. Yang aktual belum Islam itu yang seperti apa kita ubah gitu ya. Nah, dengan kerangka berpikir seperti ini, maka saya juga sekaligus ini menjawab pertanyaan yang ada di dalam chat ini ya dari eh, Mbak Yulia Bahar. Mbak Mbak Iyo, makasih Sampurawo di sini gitu ya. Jadi beliau mengatakan dalam aplikasinya konsep ekonomi Islam sebenarnya sudah diterapkan dalam perusahaan besar seperti konsep ramah lingkungan, anti balak liar, perusahaan kertas dan sebagainya. Betul, setuju. Jadi bahwa sekarang yang dilakukan di dalam masyarakat kita itu tidak semuanya tidak Islami, banyak yang sudah Islami. Tapi kemudian kita itu gagap untuk bisa meletakkan yang sudah Islami itu dalam sebuah kerangka berpikir besar. Akibatnya apa? Akibatnya adalah gitu ya. Kalau pas ngomong pada konteks yang ideal, menjadi sangat melangit gitu ya pas ngomong tentang ayat hadis di ceramah di masjid itu menjadi sangat melangit gitu, tapi kemudian begitu kita melihat ke dunia seolah-olah semuanya nggak Islami dan kemudian kita bingung untuk menyatukan semua itu dalam konteks seperti apa, ini hubungannya gimana nih gitu. Jadi kalau pas ngomongnya Ustadz gitu ya, pas Ustadz yang ngomong tentang yang ideal ya beliau nyebut dari ayat hadis gitu, oh ini Islaminya, lalu kemudian ketika lihat di luar, oh ternyata kok malah yang Islami orang lain gitu ya. Nah, atau yang Islami malah ini. Terus ini gimana dong bangun kerangka berpikirnya? Nah, karena itulah maka tadi kita perlu bangun sebuah kerangka berpikir. Sebuah kerangka berpikir yang kemudian membantu kita menjelaskan bahwa di dunia nyata itu juga banyak hal yang Islami. Termasuk dalam ekonomi kita, tidak semuanya tidak Islami. Banyak hal dalam ekonomi kita sudah Islami. Ibu-ibu jualan di pasar, simbah-simbah dagang, kalau mereka jujur, mereka ramah, mereka memberikan pelayanan kepada para pelanggannya dengan baik gitu ya, itu udah Islami gitu ya. Tapi memang nanti ada hal-hal tertentu di bagian-bagian tertentu yang tidak Islami. Sehingga kemudian yang kita lakukan adalah tadi itu kita memahami yang Islaminya seperti apa, yang aktualnya seperti apa, yang udah Islami oke, yang belum Islami kenapa kok beda? Yang aktual dan ideal kita jelasin kemudian bagaimana memecahkannya. Gitu. Sehingga kita benar-benar bisa masuk nih di dalam masyarakat dan kemudian bisa melakukan memilah-milah persoalan kemudian bisa memecahkannya sesuai dengan konteks masing-masing. Dan mahasiswa kita juga kita bekali untuk berpikir begitu. Begitu dia keluar dari kelas, dia kemudian dari bagian dari tadi itu yang terinspirasi untuk melakukan perubahan, tahu ke arah mana perubahannya, tahu bagaimana melakukan perubahannya, dan kemudian bisa menyarankan ini perubahannya harus gimana dong gitu. Dia dari awal tuh udah begitu cara berpikirnya, gitu ya. Nah, baik itu mungkin terima kasih juga para teman-teman yang lain sudah hadir ya, Mas Asti terima kasih. Gitu, nanti mungkin diskusi saya lanjutkan. Baik, Pak Akbar, ada pendapat dari Bu Nuhbatul Basyariah ya dari Hamfara ya, Setia Hamfara. Assalamualaikum, saya setuju dengan Pak Akbar terkait belum maksimalnya ekonomi Islam saat ini karena terjadinya perbedaan di kalangan umat Islam sendiri terkait seperti apa konsep ekonomi Islam yang sesungguhnya. Sepakat juga dengan ekonomi Islam seharusnya sejalan dengan Islamic worldview. Nah, menarik sekali dengan skema Scope of Islam Economics yang telah dijelaskan tadi. Hasil kajian pendek saya terkait perbedaan pandangan ekonomi Islam adalah karena perbedaan kaidah usul fikih yang dipakai. Karena ekonomi Islam dasar sumber hukumnya adalah Al-Quran hadis dan itu harus digali dengan alat usul fikih. Maka ketika terjadi beda usul fikih akan beda hasil kajiannya.
Nah, pertanyaan pada pemateri adalah bagaimana pandangan Pak Akbar tentang adanya metodologi ekonomi Islam yang memisahkan antara ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Karena dengan pandangan metodologi tersebut, ketika hal-hal yang bersifatnya ilmu boleh diambil dari manapun sumbernya, namun jika itu terkait sistem ekonomi, maka tidak boleh diambil selain dari kajian Quran dan Sunnah. Terima kasih. Terima kasih Bu Nuh Batul. Silakan Pak Akbar. Pertama begini. Jadi saya bisa meletakkan diskusi yang berasal dari Quran dan hadis itu di kotak satu bagian atas. Jadi kita bisa melokalisasi konteks diskusinya itu di situ. Jadi ketika kita bicara tentang idealnya gimana, gitu ya. Jadi karena idealnya gimana itu kan harus pertama dia harus konsisten dengan tujuan Islam gitu. Lalu kemudian dia berorientasi tadi itu untuk berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sebagaimana yang diajarkan dalam Islam gitu ya. Nah, tapi itu konteks diskusinya itu di kotak satu bagian atas. Maksud saya adalah jangan sampai kemudian perbedaan ini kemudian bulat membuat membuat terus kemudian apa kotak satu bagian bawah yang putih itu kotak dua, kotak tiga, kotak empat itu diskusinya jadi macet gitu. Kita bisa melokalisasi diskusi itu dan kita tahu memang bahwa di kotak satu bagian atas itu nanti bisa berbeda pendapat antara ulama satu dan ulama yang lain tentang sesuatu. Ada yang mengatakan bahwa ini hukumnya haram, ini hukumnya halal. Gitu. Padahal kalau dia hukumnya haram berarti idealnya nggak ada dalam perekonomian. Kalau dia hukumnya halal berarti boleh dalam perekonomian gitu. Tapi itu kita sudah pengalaman lah berabad-abad gitu ya. Pengalaman berabad-abad, perbedaan pendapat antara para ulama, perbedaan istilah dari para ulama itu udah biasa gitu ya. Tetapi jangan sampai kemudian diskusi itu kemudian menutup ruang untuk melakukan diskusi-diskusi lain di kotak 2, 3, dan 4. Karena pada akhirnya kita pengen melakukan perubahan itu kan. Gitu. Ya oke, ada diskusi itu di titik tertentu, tapi ya kita lokalisir di situ diskusinya. Gitu. Ya, sehingga ilmu ekonomi Islam tetap bisa berkembang tanpa kemudian terbebani gitu ya, terbebani oleh kemungkinan perbedaan pendapat semacam itu. Dan perbedaan pendapat itu nanti nggak cuma di situ sebenarnya. Di kotak dua pun juga bisa terjadi perbedaan pendapat. Ada dua peneliti sama-sama objeknya sama, satunya mengatakan bahwa pengaruh X tertentu terhadap Y itu signifikan positif. Tapi ada peneliti lain menemukan bahwa ternyata pengaruhnya negatif ya. Jadi biasa aja gitu kan. Perbedaan pendapat semacam itu biasa, perbedaan temuan seperti itu biasa. Gitu ya. Dan itu nanti akan terselesaikan secara akademik dalam konteks perdebatan selanjutnya. Kan ada yang kemudian ada pendapat yang berterima umum, ada pendapat yang mungkin ditinggalkan gitu dan susah gitu ya. Tapi prinsipnya adalah kita mewadahi sebuah kerangka berpikir besar ya bahwa oh ini konteks diskusinya kalau bicara tentang ini hukumnya apa itu di kotak satu bagian atas. Dan jangan sampai kemudian diskusi kotak satu bagian atas itu merusak diskusi di kotak dua, merusak diskusi di kotak tiga, merusak diskusi di kotak empat. Gitu. Sebagaimana juga perbedaan temuan empiris ada satu dua itu kemudian membuat seolah-olah jadi kok rumit ya, nggak udah kalau gitu nggak usah ngomongin ekonomi Islam ya gitu, maksudnya gitu. Jadi diskusi itu bisa kita kotak-kotakan pada konteks masalah masing-masing gitu. Nah, oke. Terus tadi ya terkait dengan pertanyaan kedua, jadi apa pandangan saya tentang ilmu dan sistem gitu ya. Jadi pada dasarnya kan kata ekonomi dalam bahasa Indonesia itu kalau diinggriskan itu bisa menjadi tiga kata yang berbeda. Jadi bisa merujuk pada tiga konteks yang berbeda maksud saya. Jadi ekonomi dalam bahasa Indonesia itu kalau diinggriskan bisa jadi menjadi economics, ada huruf S-nya, itu adalah ilmu ekonomi. Gitu ya. Lalu yang kedua, bisa jadi menjadi bahasa Inggris adalah economic tapi nggak ada S di belakangnya. Jadi kata sifat itu. Dan kata sifat ini nggak bisa berdiri sendiri, harus diikuti dengan kata lain. Salah satunya adalah economic system. Sistem ekonomi. Lalu ada ketiga, ada yang namanya economy, belakangnya huruf Y. Economy. Gitu ya. Itu konteksnya adalah keseluruhan aktivitas ekonomi. Jadi fakta ekonomi yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya mulai dari produksi, distribusi, konsumsi gitu. Nah, tiga-tiganya tentu saja punya keterkaitan, tapi tiga-tiganya konteksnya beda. Ilmu ekonomi sebuah disiplin ilmu, gitu ya. Lalu kemudian economic system. Apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi? Sistem ekonomi adalah keseluruhan keyakinan dasar, norma-norma dan institusi yang menunjukkan tentang bagaimana sebuah perekonomian itu harus diatur, gitu ya. Yang itu bisa berbeda. Misalnya nih dalam konteks harus diatur menurut Islam atau diatur menurut worldview kapitalisme misalnya atau diatur menurut worldview sosialisme itu bisa beda-beda gitu ya. Nah, sehingga dalam hal ini gitu ya, sebenarnya Islamic economics itu dari awal memang kita kembangkan untuk bisa mewujudkan sebuah tatanan perekonomian yang Islami. Yang tadi dikatakan ya terdiri dari keyakinan dasar, norma-norma, institusi-institusi gitu ya. Kalau dalam Islam saya gambarkan di situ keyakinan dasarnya kan tauhid tadi ya. Dari tauhid bla bla tadi ada manusia khalifatullah fil ard, ada Quran dan sunnah sebagai panduan. Dari Quran kita tahu nanti ada prinsip-prinsip yang diturunkan sebagai norma dasar ilmu ekonomi, ada maslahah, ada adil gitu. Dari situ nanti diturunkan lagi ada institusi-institusi ya kepemilikan multijenis,
lalu kemudian kebebasan berusaha dalam Islam, lalu kemudian ada insentif motivasinya berupa falah, lalu kemudian ada pasar tapi dengan batasan tertentu gitu, lalu ada peran pemerintah dan seterusnya gitu ya. Nah, di situ bayangan Islam tentang seperti apa tatanan ekonomi ideal itu tentu saja berbeda dengan yang ada di dalam kapitalis. Dan justru karena berbeda itulah maka kita butuh ilmu sendiri yang bisa melayani apa yang ingin kita wujudkan tadi itu yang berbeda itu. Gitu ya. Jadi karena apa yang pengen diwujudkan berbeda, maka kita butuh ilmu yang berbeda yang bisa membantu kita untuk mewujudkan itu. Gitu ya. Jadi kurang lebih kan begitu cara berpikir para ekonomi Islam. Jadi karena kita punya worldview yang berbeda, maka nanti bayangan kita tentang sebuah tatanan perekonomian yang ideal itu seperti apa itu juga berbeda. Nah, untuk bisa mewujudkan yang berbeda itu, maka kita butuh ilmu yang berbeda. Gitu ya. Ya itu yang kemudian mengatakan bahwa karena itu kita perlu sebuah ilmu yaitu tadi itu Islamic Economics yang bisa melayani kita untuk mewujudkan itu. Tapi kalau kemudian dikatakan bahwa sainsnya economics itu sama 100% antara ilmu ekonomi komersial dan ilmu ekonomi Islam, menurut saya enggak. Gitu ya. Ya tadi ada kesamaannya, ada bedanya dan daripada kemudian mulainya dari seperti yang ada sekarang ya. Jadi saya mungkin cerita sedikit di paper saya ada penjelasannya. Jadi ketika kita itu tadi nggak punya jawaban atas pertanyaan, apa kriteria sebuah ilmu ekonomi itu sebagai ilmu ekonomi Islam, yang terjadi adalah saya menyebutnya sebagai comparison trap. Jadi comparison trap. Jadi ahli ekonomi Islam itu di satu sisi ada kecenderungan untuk terlalu menekankan bahwa kami itu beda dengan konvensional, gitu ya. Bahkan tadi itu mengada-ada gitu bedanya, gitu ya. Karena mereka nggak tahu bedanya apa, gitu ya. Lalu kemudian di titik lain, gitu ya, ahli ekonomi Islam juga kemudian ada di bawah bayang-bayang ilmu ekonomi konvensional. Jadi satu sisi terlalu menekankan uniqueness of Islamic economics, di sisi lain kemudian ada di bawah bayang-bayang ekonomi konvensional dalam artian bahwa seringkali diskusinya itu balik ke konvensional lagi. Karena apa? Karena tadi nggak punya kejelasan tentang apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi yang Islami. Maka tadi saya mulai dari situ, dari 3 kriteria sebuah ilmu ekonomi bisa dikatakan sebagai ilmu ekonomi yang Islami. Nah sekarang pertanyaannya setelah singkat, kalau menurut Pak Akbar, seperti apa hubungan antara ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi konvensional? Nah, kurang lebih begini ya. Jadi kalau di dalam kajian ilmu ekonomi Islam di dalam literatur itu ada 2 pendapat yang berbeda tentang hubungan antara ilmu ekonomi Islam dengan ilmu ekonomi konvensional. Yang pertama adalah mereka yang mengatakan bahwa ilmu ekonomi Islam itu adalah sesuatu yang beda sama sekali, unik, tidak bisa dikaitkan dengan ilmu konvensional. Jadi dua-duanya adalah 2 hal yang berbeda, nggak ada samanya, gitu ya. Maka tadi biasanya cenderungannya lah mulai dari nol. Gitu ya. Itu pendapat yang pertama. Lalu pendapat kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa itu mainstream, gitu ya, mainstream. Orang seperti kalau mau baca misalnya orang seperti Asad Zaman itu masuk kategori tadi, gitu ya. Asad Zaman. Lalu kemudian tadi beberapa yang lain ya, banyak kan gitu. Lalu kemudian ada juga tokoh yang mengatakan bahwa ilmu ekonomi Islam itu adalah cabang dari ilmu ekonomi konvensional, cabang dari ilmu ekonomi mainstream yang fokus pada masyarakat Islam. Tokoh ini misalnya yang mengatakan begitu ya, misalnya adalah Monzerkaf, gitu. Nah, saya berpendapat bahwa hubungannya itu malah seperti ini. Apa sih ilmu ekonomi konvensional? Ilmu ekonomi konvensional adalah ilmu yang bersifat positivistis. Jadi mereka mengklaim dirinya sebagai positive economics. Yang dia itu membatasi analisisnya pada apa-apa yang bersifat apa adanya. Yaitu melihat fakta-fakta di lapangan secara empiris. Dan kedua, berdasarkan fakta-fakta empiris itu, berdasarkan temuan-temuan yang sifatnya teratur, reguler gitu, yang udah mantap, lalu mereka juga membuat teori-teori yang diturunkan dari temuan empiris itu, sifatnya induktif, gitu ya. Jadi dari dunia nyata, kemudian diabstraksi ke dalam teori-teori. Yang itu bagi saya apa yang ada dalam ilmu ekonomi konvensional itu adalah di kotak dua ini. Jadi ilmu ekonomi konvensional itu pada dasarnya adalah kotak dua semacam ini, gitu ya. Walaupun juga di titik tertentu, ilmu ekonomi konvensional itu ada tentu saja ada muatan normatifnya. Tapi anggaplah muatan normatif itu saya kumpulkan di pojokan sini. Saya tinggal di sini gitu ya, saya taruh di pojok sini gitu. Maka ilmu ekonomi Islam dan ilmu konvensional itu ada irisannya. Irisannya adalah bahwa di sini, bahwa ilmu ekonomi konvensional itu sifatnya positive economics yang itu mirip seperti kotak dua. Maka saya justru mengatakan kebalikannya dari Monzerkaf. Kalau Monzerkaf mengatakan bahwa ilmu ekonomi Islam itu adalah cabang dari ilmu ekonomi konvensional yang fokus pada masyarakat Muslim, saya akan mengatakan sebaliknya. Ilmu ekonomi konvensional yang positif ekonomis itu hanyalah subset, himpunan bagian dari ilmu ekonomi Islam. Karena apa? Karena kalau ilmu ekonomi Islam itu mencakup 4 kotak, kurang lebih begitu gampangnya. Ilmu ekonomi Islam itu yang positif ekonomis ya, itu hanya mencakup 1 kotak saja. Gitu ya. Nah, sehingga sebenarnya kalau kita sudah menguasai ilmu ini, tadi ya, bagaimana sih bangun relasi antara ilmu pengetahuan modern dengan Islam gitu. Maka bagi saya ilmu ekonomi konvensional, ekonomi mainstream yang tadi itu yang modern itu ada di sini.
dengan yang meletakkan yang normatif di sini. Yang positif ekonomi ada di sini. Dan bagi saya, kita tinggal nambahin 3 kotak yang lain. Sehingga dia akan menjadi sebuah kesatuan berpikir yang utuh, ruang lingkup ilmu ekonomi semacam ini. Gitu. Sehingga gitu ya, sehingga saya akan mengatakan tadi, kalau ada sesuatu yang baik dalam ilmu ekonomi konvensional itu nggak usah dibuang. Kita nggak perlu mulai dari nol. Kalau saya misalnya di ilmu ekonomi konvensional ya, saya S1 ilmu ekonomi konvensional, S2 ilmu ekonomi konvensional, S3 ilmu ekonomi konvensional, saya belajar menjadi ekonomi itu satu langkah menjadi ahli ekonomi Islam. Anda juga gitu yang pada belajar ilmu ekonomi itu satu langkah menjadi ahli ekonomi Islam. Karena apa? Karena Anda udah punya kotak 2. Anda tinggal nambahin kotak satunya, kotak 2, kotak 3, kotak 4 gitu ya. Jadi nggak sia-sia Anda belajar itu. Nah, dengan begini kan jadi jelas nih. Jadi pola hubungannya antara ilmu ekonomi modern yang kita pahami sekarang itu dengan relasinya dengan ilmu ekonomi Islam. Gitu. Jadi di sini malah. Nah, jadi kalau misalnya saya menganalisis pakai ekonometri, ya nggak apa-apa. Itu Islami aja sepanjang memang datanya benar, analisisnya benar dan susah gitu ya. Tapi dia kontaknya di bawah gitu ya di kotak 2 ini dan itu belum utuh kalau dia hanya itu doang. Kalau dia mau begitu ya ini harus dikaitkan bahwa saya ketika melakukan analisis empiris menggunakan data ekonometrika misalnya, itu saya sadar bahwa saya sedang ada di kotak 2. Dan kenapa saya melakukan itu? Supaya saya kemudian bisa memberikan informasi tentang seperti apa perilaku aktualnya. Dan kemudian itu bisa menjadi acuan untuk diskusi di kotak 3, membandingkan antara yang ideal dengan yang aktual. Jadi sepertinya saya menggunakan analisis yang pakai statistika, ekonometrika, pakai rumus-rumus gitu. Kayaknya nggak Islami. Di mana Islamnya? Itu Islami. That is part of this effort. Gitu. Itu adalah bagian dari cara berpikir utuh ini bahwa kita pengen melakukan perubahan menuju masyarakat yang Islami tadi. Ya karena evaluasi yang aktual ini juga penting gitu. Gitu. Jadi dengan begini insya Allah maka yang tadi ya yang kita diskusikan bagaimana membangun kerangka hubungan antara Islam dan ilmu pengetahuan itu menurut saya jauh lebih mudah daripada apa yang dibayangkan orang selama ini yang kayak bulat susah sekali gitu ya dan kemudian berakhir pada tataran filosofis tidak kemudian bisa masuk pada tataran operasional so komplitnya saya sebagai guru mengapain gitu lalu bagaimana saya bisa mencahkan masalah nyatanya insya Allah kalau menggunakan kerangka berpikir ini kita bisa masuk ke dalam masyarakat bisa langsung terlibat dalam diskusi yang kemudian mengarahkan pada perubahan menuju yang lebih Islami gitu ya. Termasuk tadi bahwa bisa jadi sebagian dari yang ada itu juga sudah Islami gitu. Ya, jadi itu saya kira tapi sekali lagi bahwa kita mengembangkan ini ya untuk bisa mencapai tadi gambaran tentang sebuah perekonomian yang ideal sebagaimana didasarkan Islam. Jadi maksud saya adalah kita memang mengembangkan ilmu ekonomi Islam itu untuk mewujudkan sistem ekonomi yang Islami tadi. Gitu. Baik, saya kira itu diskusinya. Baik, menarik sekali Pak Akbar, dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.52, kita bisa mengakhiri acara pada hari ini. Namun sebelumnya saya akan ucapkan terima kasih ya kepada Bapak Khalifani Asyidiki dari PCIM Spanyol. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Kemudian Bapak Beni Saputra ya dari PCIM Hongaria. Kemudian ada Bapak Ahmad Lutfi Ismail ya dari PCM Maroko atas kehadirannya dan dukungan dari PCM se-Eropa. Terima kasih. Acara ini juga kolaborasi dengan teman-teman PCM se-Eropa. Baiklah, mungkin bisa kita simpulkan ya masing-masing. Tadi materi Pak Akbar menarik dan mungkin menjadi PR ya bagi kita semua untuk bisa mengintegrasikan ya Islam ke dalam bidang kita masing-masing. Baik, saya Diah Titis Kusumawardani, moderator pada acara hari ini, undur diri. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Mas Jejen dan Jainul Haq. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Diah Titis dan Pak Akbar. Materi yang sangat luar biasa sekali pada malam ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak, Ibu, dan hadirin semua. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu hadirin juga yang telah hadir. Dan jangan lupa untuk acara kita yang selanjutnya, mungkin itu pada tanggal 5 April 2023, tepatnya hari Rabu gitu. Nah itu nanti akan membahas mengenai praktek riba di dunia perbankan dan bisnis yaitu telaah dalam ekonomi Islam. Baik, itu mungkin yang bisa kita pahami dan pelajari pada malam hari ini. Saya selaku host pada malam hari ini mohon pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan.
Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih, Terima Yan kasih pamit. semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak Terima Bapak. kasih, ini ada Mbak Terima Yu, kasih. terima kasih Mbak Dewi, Mbak Yuli, Terima kasih Mbak Yu, terima kasih Mbak Uti. Mama. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.